Gubernur sekaligus Cagup Bengkulu, Rohidin Mersyah yang telah berstatus sebagai tersangka meminta masyarakat Bengkulu untuk tetap tenang usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan mengaku siap mengikuti proses hukum. Ya, saya minta kepada masyarakat Bengkulu harap tenang, jaga kondusivitas, jangan melakukan tindakan-tindakan hal yang tidak diinginkan, apalagi berlaku anarkis. Yakinkan pilkada akan tetap berjalan dengan baik, gunakan hak suara juga dengan baik. Kemudian yang kedua, saya pastikan proses hukum saya sebagai calon gubernur ini akan berjalan sesuai dengan aturan dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan sangat kooperatif dengan pihak KPK. Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan disampaikan oleh Rohidin, Gubernur Petahana dari Bengkulu yang saat ini juga terjerat status tersangkanya setelah menjalani ataupun juga menjadi ataupun terlibat dalam OTT KPK. Mas Aditya juga bisa beri pandangan mengenai hal ini. Bagaimana kemudian hal seperti ini apakah berpengaruh kepada masyarakat kita, pada para calon pemilih? Apakah kemudian membuat poin dari calon ini menjadi berkurang di mata mereka? Ya, sebenarnya kalau ditanyakan apakah berpengaruh, tentu menurut pandangan saya berpengaruh ya. Karena dalam beberapa kali survei yang saya pernah lakukan atau bahkan mungkin dari beberapa lembaga lain juga melakukan, faktor yang paling penting dari upaya pemilih dalam memilih di dalam pilkada adalah sosok figur atau calonnya tersebut. Apakah sosoknya itu bersih misalkan, apa sosoknya itu baik atau berwibawa segala macam. Nah, itu menurut saya menjadi penting. Jadi pemberitaan terkait dengan hal ini tentu akan menurut saya punya pengaruh ya, mempengaruhi pemilih besok itu seperti apa. Namun menurut saya adalah ini juga yang tidak bisa dilepaskan karena kalau diperhatikan, saya sempat tadi browsing ya informasi terkait dengan pilkada di Bengkulu gitu. Memang ini dua calon ini relatif ketat gitu ya. Jadi dari survei itu yang beberapa kali sudah dilakukan itu kelihatannya sudah jelas naik turunnya dan segala macam. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang juga kenapa kemudian KPK dan juga Kejagung untuk berharap bahwa proses hukum itu dihentikan agar kemudian ini tidak mempengaruhi proses pemilihan gitu ya, agar kemudian adil dan tidak diskriminatif. Karena beberapa hal tentu di dalam prinsip-prinsip pemilu ya keadilan dan juga non diskriminatif itu menjadi sangat penting. Dan tidak mengintimidasi dari proses hukum misalkan. Jadi ini kemudian agar pertarungan atau kompetisi itu berlaku juga fair untuk siapapun gitu ya. Baik, kita harapkan memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kasus yang sudah ada, Mas Aditya juga sudah sempat sampaikan, ada beberapa daerah dalam pilkada sebelumnya dulu juga salah satu calonnya juga terkena kasus seperti ini, tapi kemudian berhasil meraih suara terbanyak dan juga berhasil meraih kemenangan dalam pilkada tersebut. Apa yang membuat masyarakat kira-kira masih setelah mengetahui faktanya seperti ini, tapi masih memilih calon tersebut, Mas Aditya? Ya, yang menarik yang di Tulungagung itu karena kebetulan ada salah satu mahasiswa saya yang menulis bahkan juga mensurvei soal itu. Yang informasi yang didapat ternyata memang alasan masyarakat memilih memang juga kelihatannya tidak begitu pengaruh ya. Oke. Maksudnya tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Baik. Artinya menganggap itu sesuatu yang bukan hal penting, bukan hal besar. Bukan sesuatu hal yang besar gitu. Tetapi menganggap bahwa mereka tahu bahwa calonnya itu adalah terkena kasus dan juga mungkin juga ini yang tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa asas praduga tak bersalahnya juga perlu untuk dikedepankan gitu ya. Jadi nah hal yang seperti itu kelihatannya memang mempengaruhi ya pemilih untuk tetap mau memilih gitu ya. Di samping juga kita menduga bahwa loyalitas dan kesulitan calon pemilih terhadap calon itu juga mungkin saja besar gitu ya. Nah, itu yang mungkin akan bisa mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan itu sehingga bisa jadi Pak Rohidin itu akan bisa menang, bisa juga tidak gitu kan. Jadi apapun itu masih mungkin bisa terjadi ya. Kalau bicara soal peluang untuk esok gitu ya. Iya, bicara mengenai hal ini karena memang ada beberapa contoh kasus di lapangan. Pak Saud juga mungkin punya pandangan. Ada di kalangan masyarakat figur ketokohan calon pemimpin yang akan mereka pilih ini begitu melekat pada diri mereka, begitu percaya mereka, loyalitas tadi Mas Aditya sudah tekankan. Sehingga kasus-kasus seperti ini mungkin tidak dianggap besar oleh masyarakat-masyarakat setempat begitu Pak Saud. Padahal ini justru menjadi hal penting karena disinilah ujian dari integritas salah seorang ataupun juga seorang calon pemimpin yang akan mereka pilih, Pak Saud. Ya, pertama pasti kita tetap harus berpendirian bahwa azas praduga tidak bersalah itu menjadi yang paling tinggi di manapun di dunia ini. Pada bagian lain kita juga harus memberikan pencerahan atau edukasi
bahwa yang berintegritas itu adalah yang paling tinggi dari semuanya. Nah, persoalan kembali lagi kan pemilih juga punya konflik of interest. Nah, kita tahu juga bahwa sangat umum apa yang disebutnya serangan fajar, termasuk malam ini nggak tahu kita ini banyak orang berkeliaran di luar sana, ya, dan itu umum sekali istilahnya, sehingga kemudian kita hanya bisa berharap adanya perubahan-perubahan. Bagaimana sampai last minute, umpamanya besok hari jam 10, KPU dan seterusnya, PKPU-nya atau katakan undang-undangnya, untuk memastikan bahwa akhirnya kita memberikan kepada rakyat benar-benar barang atau pilihan yang kita jamin bahwa itu lewat dari aspek-aspek yang kita sebut sebagai demokrasi yang adil dan berintegritas, yang kita sebut sebagai politik yang cerdas dan berintegritas. Jadi kalaupun ada anggapan-anggapan seperti itu, memang rakyat harus kita edukasi, karena nggak menutup kemungkinan bahwa rakyat juga punya konflik of interest terhadap pilihannya. Jadi bisa jadi memang di masa lalu orang ini berdedikasi membangun wilayahnya, membangun di daerah itu cukup baik dan merasakan mempunyai fasilitas-fasilitas publik. Tapi kan kita tidak bisa hanya berpatokan di situ gitu. Kita melihat hukum itu kan, penegakan hukum itu adalah ketika orang mengambil sesuatu yang bukan haknya dan melakukan permainan yang tidak jujur, itu kita harus tidak boleh abu-abu di situ. Tetap harus patokannya adalah bahwa Azas Praduga tidak bersalah. Tapi aspek bagaimana meyakinkan kepada rakyat bahwa Anda harus memilih orang-orang yang betul-betul memegang prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai nilai-nilai pemberantasan korupsi, yang disebut sebagai dia harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan rakyat juga harus diajari untuk tidak punya kepentingan yang karena mungkin dari satu daerahnya, karena mungkin satu alumni atau yang lain-lain. Nah, ini kan aspek atau sisi lain dari aspek edukasi di luar dari konteks OTT yang kita lakukan. Jadi artinya ini jalan panjang, penegakan hukumnya tetap jalan, tapi pencegahan yang lebih detail di depan, baik itu dalam pengertian kita menyiapkan perangkat undang-undang yang meyakinkan, sampai last minute kita bisa mengganti orang yang berintegritas, menjadi penting. Karena kan selalu kita sangat umum, semua kita paham yang disebutnya sebagai operasi serangan pajar dan seterusnya. Jadi ini kan mendekati serangan pajar ini, OTT ini dilakukan karena yang bersangkutan akan menggunakan uang itu, bahkan sudah dimasukin ke amplop-amplop segala macam. Dan itu kan semuanya money politik yang tidak dikehendaki di dalam perjalanan politik bangsa kita. Jadi sekali lagi ini kelihatannya ini kan gunung es saja nih sebenarnya, di puncaknya, di bawah kan masih banyak yang menurut saya peristiwa-peristiwa seperti ini banyak di daerah lain, tapi KPK keterbatasan untuk melakukan hal yang sama di daerah lain. Itu sisi lain lagi, Mbak. Baik, tadi Pak Saud juga sudah mengatakan bahwa ada yang kita pelajari, kita ambil hikmahnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, hal-hal semacam ini, termasuk yang juga menjerat salah satu kontestan dari Pilgub di Bengkulu. Evaluasinya juga dari pihak Bawaslu dan juga dari pihak KPU. Pak Idam terlebih dahulu, silakan Pak Idam. Ya, tentunya dalam penyelenggaraan pilkada, karena salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pilkada hal yang paling penting yaitu berkepastian hukum. Maka kami KPU sesuai pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus memastikan penyelenggaraan pilkada serentak nasional ini harus memenuhi prinsip berkepastian hukum. Kalau tadi sempat disinggung persoalan di mana KPU mengkoreksi keputusan yang diambil oleh salah satu KPU provinsi, itu karena memang kami ingin memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada ini harus memenuhi prinsip berkepastian hukum. Begitu juga perlakuan kami terhadap calon atau pasangan calon yang memang berstatus sebagai tersangka, karena memang undang-undang pilkada mengatur demikian. Selanjutnya juga pada kesempatan ini penting untuk kami sampaikan bahwa konstruksi dalam undang-undang pilkada itu menekankan kepada pemilih memiliki literasi yang cukup. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan hasil pilkada itu sendiri, sehingga undang-undang pilkada menekankan agar adanya literasi yang dimiliki oleh pemilih, dan KPU diwajibkan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tentunya penyelenggaraan pilkada serentak nasional 2024 ini melalui proses yang panjang. Sebelum-sebelumnya baik ada penyelenggaraan pilkada maupun pilkada serentak, saya atau kami yakin bahwa pemilih hari ini memiliki literasi dan informasi yang cukup.
Baik, kita berkenan bersama seperti itu. Pak Puadi juga, terakhir Pak Puadi, evaluasi dari pihak Bawaslu dari apa yang sudah terjadi hingga hari ini tentunya menjelang esok pelaksanaan Pilkada serentak. Silakan Pak Puadi. Ya, proses penyelenggaraan pemilihan atau Pilkada serentak 2024 ini tidak terlepas dari satu ruang apa yang disebut prinsip-prinsip penyelenggaraan. Prinsip berkepastian hukum, kemudian prinsip jujur, adil, ini menjadi hal yang utama agar, dan itu juga berlaku pada siapapun, baik itu kepada pemilih juga kepada peserta pemilu. Sehingga apapun yang menjadi rujukan kami itu tidak terlepas dari ruang Undang-Undang 10 tahun 2016 dalam konteks penyelenggaraan. Kalau tadi berkaitan tentang bagaimana status hukum tersangka tadi tidak serta merta untuk bisa menganulir keikutsertaan dalam pilkada dalam hal diskualifikasi, ini juga tentu harus menguji pada satu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dalam konteks pencalonan kepala daerah ini diatur semua ruangnya di Undang-Undang 10 tahun 2016. Ketentuannya sudah, sekarang bagaimana kita sudah melakukan sosialisasi secara masif, kita bisa memperlakukan dan bisa mengafirmasi satu keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepada siapapun agar proses penyelenggaraan pemilihan ini berjalan sesuai dengan mekanismenya, baik jujur, adil, dan juga bermartabat. Baik, Pak Puadi terima kasih, Pak Idam terima kasih, Pak Saud juga terima kasih. Para narasumber yang bergabung dalam forum ini secara daring sudah meluangkan waktunya. Harapan besar kita bahwa besok pilkada dilakukan serentak secara aman semuanya, kondusif di berbagai daerah di tanah air. Mas Aditya juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan pandangannya. Dan Anda warga negara Indonesia semuanya punya waktu kurang dari 24 jam untuk bisa berpikir calon mana yang akan Anda pilih pada esok hari. Pertimbangkan matang-matang karena apa yang Anda pilih esok akan menentukan masa depan dari daerah Anda masing-masing selama 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber.